Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Sulistianingsih, NIM 1914080023. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan review materi yang ketiga. Adapun materi yang pertama yaitu pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Adapun pengertian kajian pustaka menurut ahli ialah menurut Pohan, kegiatan ini atau penyusunan kajian pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori-teori, metode atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah didokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen, dan lain-lain. Adapun pengertiannya, kajian pustaka adalah kegiatan yang meliputi mencari, membaca, dan menelaah laporan-laporan penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah pentingnya kajian pustaka. Adapun pentingnya kajian pustaka, yang pertama yaitu kajian pustaka bukan hanya kumpulan acuan dengan analisis deskriptif, melainkan berisi rangkuman singkat serta analisis yang kreatif dan kritis. Yang kedua, kajian pustaka sangat penting baik bagi peneliti maupun pembaca, sebab kajian pustaka akan mencerminkan kemantapan mutu ilmiah hasil penelitian. Yang ketiga, melalui kajian pustaka, peneliti mampu menduga bahwa penelitian tersebut akan memberikan kontribusi terhadap bidang yang sedang dikaji atau perkembangan ilmu pengetahuan suatu syarat yang dituntut. Yang keempat, kajian pustaka yang menjadi salah satu mata rantai kegiatan penelitian terletak pada siklus posisi awal dalam praktiknya dapat bergerak atau shuttle, bukan linear sekuensial belaka, sehingga kajian pustaka dapat berkembang lebih meluas, mendalam, dan mungkin memasuki bidang lain. Yang kedua, ada manfaat kajian teori. Yang pertama, sebagai solusi. Adanya kajian pustaka, maka kerangka berpikir jadi jelas sehingga solusi dari permasalahan ditemukan berdasarkan hasil pengkajian-pengkajian dari berbagai literatur tersebut. Yang kedua, sebagai landasan pengembangan instrumen. Setelah menemukan solusi berupa teori, selanjutnya disusunlah indikator-indikator berdasarkan solusi tersebut. Yang ketiga, ada membuat atau menentukan kriteria terkait dengan penelitian evaluasi dalam membuat atau menentukan kriteria dengan dimulai pembentukan pernyataan terlebih dahulu. Yang keempat, ada memverifikasi hasil penelitian. Pada manfaat memverifikasi hasil penelitian ini dimaksud sebagai perbandingan hasil penelitian yang telah kita lakukan dengan penelitian sebelumnya. Yang kelima, ada kajian pustaka memuat berbagai sumber. Kajian pustaka memuat berbagai sumber yang diacu dan yang sudah disajikan secara komprehensif, serta membahas kesimpulan-kesimpulan untuk selanjutnya dengan uraian peneliti sendiri yang dipetik kesimpulannya berdasarkan hasil-hasil penelitian orang lain. Selanjutnya ada sumber-sumber kajian teori. Menurut para ahli, sumber kajian teori terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, sumber primer yang berasal dari karangan asli yang ditulis oleh orang yang mengalami, mengamati, atau mengerjakan sendiri. Yang kedua, sumber pustaka sekunder adalah tulisan-tulisan yang berupa laporan penelitian orang lain, tinjauan, ringkasan, kritik, dan tulisan-tulisan yang mengenai hal-hal yang tidak langsung disaksikan atau dialami sendiri oleh penulis. Yang ketiga, sumber tersier dapat digunakan sebagai informasi awal dan untuk penelusuran lebih lanjutnya. Adapun sumber kajian pustaka, yang pertama jurnal penelitian, buku, surat kabar dan majalah, internet, tesis, skripsi dan disertasi, dan buletin. Materi selanjutnya yaitu bagian penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Menurut klasifikasi, menurut bentuk terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber tertulis atau printed material yang biasanya disebut dokumen. Yang kedua, ada sumber bahan yang tidak tertulis atau non-printed material. Yang kedua, ada klasifikasi menurut isi. Yang pertama adalah sumber primer, adalah sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut. Yang kedua, ada sumber sekunder, adalah sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau hadir pada kejadian tersebut. Yang ketiga, menurut Sings, bagian-bagian yang membutuhkan kajian pustaka adalah seperti buku dan buku teks material, majalah, abstrak, ensiklopedia, disertasi, dan tesis. Selanjutnya ada cara-cara mengkaji bahan pustaka. Menurut cara penyajiannya, menurut Ratna dalam Prastowo, kajian pustaka dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, sesuai dengan tahun
penelitian, cara penyajian kajian pustaka dalam jenis ini disajikan secara kronologis dengan pertimbangan bahwa aspek kesejarahan memiliki makna tertentu dalam menentukan objektivitas penelitian seperti dilakukan dalam berbagai analisis persepsi masyarakat. Yang kedua ada sesuai dengan relevansi dan kedekatan dengan objek. Cara kedua dilakukan dengan pertimbangan relevansi kedekatan penelitian dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan. Sebagai penelitian ilmiah, cara kedua ini dianggap lebih baik dengan pertimbangan bahwa penelitian yang dilakukan memang baru berbeda dengan penelitian lainnya. Selain itu, penelitian yang memiliki relevansi paling kuat yang mengantarkan peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya sekaligus menghindari terjadinya duplikasi. Adapun cara mengkaji dan mengumpulkan hasil kajian yaitu yang pertama, untuk mengkaji hasil sumber pustaka, sebaliknya peneliti menggunakan kartu bibliografi yang selalu disiapkan setiap saat. Selanjutnya ada tahapan penyusunan kajian teori atau kajian pustaka. Yang pertama, memilih sumber. Memilih sumber pustaka yang baik penting untuk menghasilkan kutipan atau ide yang tepat. Dalam memilih sumber pustaka terdapat beberapa kriteria sumber pustaka sebagai berikut, yaitu yang pertama, sesuai dengan topik penelitian, isi mudah dipahami oleh peneliti, pernyataan dalam sumber tersebut harus bisa dibuktikan secara empiris, sumber pustaka harus terorganisir supaya lebih mudah dalam mencari informasi yang dibutuhkan. Yang kelima, sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keenam, berhubungan dengan penelitian. Yang ketujuh, sumber tersebut harus terpercaya. Yang kedua ialah menelusuri sumber pustaka. Setelah ditemukan beberapa sumber pustaka yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menelusuri isi di dalam sumber pustaka untuk mencari kutipan. Caranya adalah dengan melihat daftar isi terlebih dahulu, kemudian membaca secara keseluruhan bagian sumber pustaka yang dianggap penting. Yang ketiga, membaca sumber pustaka. Mengambil sumber pustaka dengan cara membaca dan memahami isi sumber pustaka tersebut supaya tidak asal mengutip. Tujuan lainnya adalah untuk membentuk kerangka teori di dalam pikiran supaya mempermudah penulisan karya ilmiah. Yang keempat ada mencatat hasil interpretasi terhadap sumber pustaka. Catatlah hal-hal yang dianggap penting di dalam sumber pustaka, kemudian menulis ulang yang kita baca sesuai pemahaman dan memeriksanya kembali untuk memastikan keakuratan kajian pustaka yang akan dibuat. Yang kelima ada penyajian kajian pustaka. Penyajiannya dapat berupa deskriptif dan dapat pula disertai dengan analisis. Selanjutnya ada variabel dan indikator penelitian. Adapun pengertian dari variabel adalah fokus penelitian yang dinilai bisa berubah-ubah dari setiap objek dan digunakan untuk menjawab hal-hal yang menjadi permasalahan dari penelitian. Adapun macam-macam variabel, yang pertama yaitu variabel bebas, variabel terikat, variabel terkontrol, dan variabel intervening. Adapun fungsi dari variabel penelitian adalah variabel penelitian penting karena dapat mempengaruhi analisis. Analisis penting karena dapat mempengaruhi kesimpulan. Sedangkan kesimpulan penting karena dapat mempengaruhi jawaban terhadap permasalahan penelitian. Adapun indikator variabel yaitu kajian variabel atau dari pustaka atau hasil riset. Kajian variabel digunakan untuk menguatkan definisi dari variabel. Selanjutnya, jika definisi sudah jelas, dapat diperoleh indikator variabel. Dari indikator dapat diperoleh simpulan variabel yang digunakan. Indikator dan simpulan inilah yang akan digunakan selanjutnya untuk membuat kisi-kisi instrumen. Selanjutnya ada cara-cara menyusun kerangka berpikir. Adapun cara-caranya, yang pertama yaitu mengidentifikasi variabel penelitian dengan jelas. Yang kedua, menguraikan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Yang ketiga, menentukan hubungan variabel jika karakteristik atau sifat dan arah hubungan dapat diteorikan berdasarkan penemuan peneliti sebelumnya. Hal itu dapat menjadi dasar dalam uraian berpikir apakah hubungan itu positif atau negatif. Yang keempat ada memberikan argumen teoritis mengenai hubungan antar variabel. Pada tahap ini, peneliti seharusnya dapat menjelaskan secara jelas mengenai hubungan antar variabel dan dapat digambarkan melalui hasil-hasil penelitian sebelumnya. Yang kelima ada menggambarkan kerangka berpikir dalam bentuk diagram skematis. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat melihat dengan jelas hubungan antar variabel. Selanjutnya ada manfaat dari kerangka berpikir. Yang pertama, membantu peneliti untuk menempatkan penelitian dalam konteks yang lebih luas. Yang kedua, membantu peneliti dalam menguji rumusan masalah. Yang ketiga, memudahkan peneliti menemukan konsep. Materi selanjutnya yaitu penelitian relevan dan cara penulisannya.
Pendekatan penelitian berkaitan dengan tujuan utama penelitian. Apakah peneliti bermaksud untuk menjelaskan hasil pengukuran suatu variabel apa adanya atau membandingkan antara aspek yang diteliti ataupun menghubungkan antar variabel. Pendekatan penelitian yang populer yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Karakteristik penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif. Adapun penelitian kuantitatif terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama penelitian deskriptif, yang dimaksud untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Yang kedua adalah penelitian perkembangan, dimaksud untuk meneliti perkembangan suatu subjek menurut pola atau urutan berdasarkan fungsi waktu. Yang ketiga ada penelitian tindakan, dimaksud untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru. Yang keempat ada penelitian perbandingan kasual, dimaksud penelitian ini adalah bertujuan untuk meneliti sebab akibat yang ada dan mencari kembali faktor-faktor yang mungkin menjadi penyebab dari akibat itu. Yang kelima ada penelitian korelasional, bertujuan untuk menentukan beberapa besar variasi-variasi variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variasi-variasi faktor lainnya. Yang keenam ada penelitian eksperimental semu, dimaksud untuk memperoleh informasi tertentu berupa perkiraan bagi informasi yang dapat diperoleh bagi eksperimen yang sebenarnya. Yang ketujuh ada penelitian eksperimen, dimaksud untuk menyelidiki kemudian hubungan sebab akibat. Adapun penelitian kualitatif yaitu yang pertama penelitian fenomenologi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengalaman-pengalaman apa yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk interaksi dengan orang lain. Yang selanjutnya ada penelitian teori grounded. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan problem-problem yang muncul. Yang selanjutnya ada penelitian etnografi, penelitian secara aktual hidup dalam tatanan untuk mengumpulkan data secara sistematik dan holistik. Yang keempat ada penelitian historis, dimaksud untuk merekonstruksi kondisi masa lampau secara objektif, sistematif, dan akurat. Yang kelima ada penelitian kasus, dimaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini. Yang keenam ada inquiry filosofi, melibatkan intelektual untuk memperjelas makna, membuat nilai-nilai menjadi nyata. Yang ketujuh ada teori kritik sosial, dimaksud untuk menemukan pemahaman mengenai cara seseorang. Materi yang terakhir yaitu hipotesis dan contoh-contohnya pada berbagai penelitian. Hipotesis adalah dugaan sementara. Dugaan tersebut dibuat oleh penulis atau peneliti untuk mengacu pada data awal yang diperoleh. Kemudian dugaan benar atau salah ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Adapun jenis-jenis hipotesis penelitian, yang pertama adalah hipotesis alternatif. Hipotesis ini bisa juga menunjukkan adanya perbedaan antar dua kelompok. Hipotesis ini menjelaskan adanya hubungan antara variabel dan dengan variabel lainnya. Adapun yang kedua hipotesis nol, kebalikannya dengan hipotesis H0, menerangkan tidak ada hubungan atau pengaruh antara variabel dengan variabel lainnya. Ada macam-macam hipotesis menurut bentuknya. Yang pertama hipotesis relasional atau asosiatif. Hipotesis ini diartikan sebagai jawaban sementara atas hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang kedua ada hipotesis deskriptif, berbeda dengan hipotesis asosiatif. Hipotesis deskriptif justru menunjukkan hubungan antar variabel secara implisit. Yang ketiga ada hipotesis komparatif, yaitu adalah dugaan tentatif dari rumusan masalah yang komparatif. Artinya variabelnya sama, hanya saja populasi, sampel, atau keadaan berbeda. Contoh hipotesis berdasarkan bentuknya, yang pertama hipotesis asosiatif. Contohnya itu seperti adakah hubungan yang signifikan antara tinggi badan dengan barang yang terjual? Kemudian hipotesis adalah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antar tinggi badan pelayan toko dengan barang yang terjual. Sementara itu hipotesis statistiknya yaitu H0, P0 sama dengan 0, berarti 0 berarti tidak ada hubungan. A sama dengan P tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0 berarti lebih besar atau kurang dari 0 berarti ada hubungan. P atau itu adalah nilai kolerasi dalam formulasi yang dihipotesiskan.